Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Bana, NIM 169. Saya di sini akan membaca materi tentang uji statistika non parametrik materi ke-11 dari Pak Rafiuddin. Uji non parametrik. Yang pertama, uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu jenis pengukuran data dan bentuk distribusi populasi. Uji statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama, uji parametrik. Jika skala interval atau rasio distribusi normal. Jenis uji statistika ada tiga, yaitu Z, T, sama F. Terus yang kedua, uji non parametrik. Skala nominal atau ordinal, distribusi tidak diketahui. Jenis uji statistika ada 6. Yang pertama, uji square, uji tanda, uji ranking, uji mean, uji Kruskal, dan uji Spearman. Kelebihan dari uji non parametrik digunakan pada data skala nominal atau ordinal. Digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Dan yang terakhir, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Terus keterbatasan uji non parametrik ada dua, yaitu pertama, ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Hasil tidak bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi, sehingga hasilnya kurang powerful. Yang kedua, uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif adanya perbedaan negatif. Uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama, yaitu parent population. Prosedur uji non parametrik mengikuti prosedur uji parametrik sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Misalnya, pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan HA ada lebih dari 50%. Probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training, sehingga HO sama dengan P lebih besar, lebih kecil 0,50. HA sama dengan P lebih besar daripada 0,50. Yang kedua, memilih tingkat signifikasi pada A sama dengan 1%, atau A sama dengan 5%, atau A sama dengan 10%. Yang ketiga, menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan dan tanda negatif untuk penurunan kinerja karyawan. Bila kinerja sama sebelum dan sesudah kita beri tanda 0 tidak dimasukkan dalam uji. Dan terakhir, karena sampel kecil, maka uji tanda menggunakan distribusi binominal. Membuat keputusan. Misalkan N sama dengan 15 dan 2 karyawan tidak berubah kinerjanya, maka jumlah N sama dengan 12. Lihat tabel probabilitas. Distribusi binominal dengan N sama dengan 12 dan P sama dengan 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikasi 0,05. Tetapi tidak pernah sama, yaitu 0,019. Jumlah kejadian sukses yaitu tanda positif dengan probabilitas kumulatif 0,019 besar 10. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih besar 10 daripada 10, maka kita menolak hipotesis 0. Dan sebaliknya, bila tanda positif lebih kecil daripada 10, kita gagal menolak hipotesis 0. Sebuah perusahaan uji non parametrik. Sebuah perusahaan asuransi syariah Takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Diambil secara acak sebanyak 10 karyawan dan hasilnya sebagai berikut. Dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kinerja karyawan bagian sales penjualan dengan tingkat signifikasi A sama dengan 5%. Uji non parametrik. 1. H0 sama dengan P lebih kecil daripada 0,50. HA sama dengan P lebih besar daripada 0,50. Yang kedua, tingkat signifikasi pada A sama dengan 5%. Yang ketiga, ada 8 tanda positif, ada 1 tanda negatif, dan 1 tanda 0. Yang keempat, uji tanda menggunakan distribusi binominal. Yang terakhir, membuat keputusan. Tanda positif dan negatif ada 9, maka N sama dengan 9. Probabilitas kumulatif mendekati 0,05, tetapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikasi 0,05 sebesar 0,020 dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih besar daripada 7, maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya gagal menolak hipotesis 0. Tanda positif 8 lebih besar daripada 7, maka kita menolak hipotesis 0. Artinya training karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel lebih besar dari 10. Untuk sampel besar, ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z. Z sama dengan dalam kurung X tambah 0,5 kurung tutup min 0,5 N.
per 0,5 per N. Tanda positif atau negatif kurang dari N per 2 menggunakan formula sebagai berikut. Z sama dengan dalam kurung X tambah 0,5 min 0,5 N per 0,5 per N. Tanda positif atau negatif lebih dari N per 2 menggunakan formula sebagai berikut. Z sama dengan dalam kurung X min 0,5 kurung tutup min 0,5 N per 0,5 per N. Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang. Apakah menyukai rasa bawang atau asin? Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Nomor 1, HO sama dengan P sama dengan 0,50. Selera konsumen sama. HA sama dengan P sama dengan 0,50. Selera konsumen tidak sama. Yang kedua, tingkat signifikasi pada A sama dengan 5%. Yang ketiga, uji distribusi Z. Yang terakhir, membuat keputusan. Nilai Z kritis uji dua sisi pada A sama dengan 5% adalah tambah kurang dari 1,96. Tanda plus 70 lebih besar daripada 50 dalam kurung N per 2, maka nilai Z itunya sebagai berikut. Z sama dengan dalam kurung X min 0,5 kurung tutup min 0,5 N per 0,5 per N sama dengan 6 dalam kurung tutup 60 kurangi 0,5 kurung tutup kurangi kurung buka 0,5 kurung tutup kurung buka 100 kurung tutup per 0,5 10 sama dengan 1,9. Nilai Z hitung 1,9 lebih kecil daripada 1,96 sehingga kita gagal menolak HO. Kesimpulannya, dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda. Tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median, maka tandanya 0 sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Pada tahun 2013, median harga rumah tipe 36 di Jakarta adalah sebesar 330 juta. Departemen Pemasaran sebuah real estate di Jakarta ingin mengetahui apakah memang median harga rumah tipe 36 tahun 2014 memang sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Sebanyak 64 rumah tipe 36 diambil secara acak. Dari 64 sampel yang ada, 41 rumah tipe 36 mempunyai harga di atas 330 juta. Dua rumah harganya di bawah 330 juta dan satu rumah harganya 330 juta. Dengan tingkat signifikasi 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa median harga rumah tipe 36 di Jakarta telah berubah? Jawabannya, HO sama dengan median sama dengan 330 juta. HA sama dengan median sama dengan coret 330 juta. Tingkat signifikasi pada A sama dengan 5%. Uji distribusi Z. Yang terakhir, membuat keputusan. Nilai Z kritis uji dua sisi pada A sama dengan 5% adalah plus kurang lebih 1,96. Tanda plus 41 lebih besar daripada 32. N per 2, maka nilai Z hitungnya sebagai berikut. Z sama dengan kurung X min 0,5 kurung tutup min 0,5 N per 0,5 per N sama dengan 41 min 0,5 min 0,564 per 0,58 sama dengan 2,125. Nilai Z hitung 2,125 lebih besar daripada 1,96 sehingga menolak HO. Kesimpulannya, sampel cukup bukti bahwa median harga rumah tipe 36 telah berubah pada tahun 2014 di Jakarta. Uji ranking tanda Wilcoxon. Uji ranking tanda Wilcoxon Singkerdale. Uji statistika perbedaan dua sampel dependen di mana datanya skala ordinal, data tidak berdistribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon. Yang pertama, mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil. Yang kedua, mencari nilai absolut perbedaan dua sampel tersebut. Jika perbedaannya 0, maka kita tidak masukkan dalam analisis. Yang ketiga, melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keempat, jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T, digunakan untuk uji statistika. Yang terakhir, membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan nilai T yang kita cari. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritisnya, maka gagal menolak hipotesis 0 dan sebaliknya menolak hipotesis 0. Sebuah lembaga analisis keuangan ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013. Untuk itu, lembaga tersebut membandingkan rasio harga dan pendapatan
Price earning ratio sama dengan PE ratio. Saham di Bursa Efek Indonesia di kedua tahun tersebut sebanyak sampel 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa PE ratio tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013? Jawabannya HO sama dengan tidak ada perbedaan PE ratio tahun 2013 dan 2014. HA sama dengan PE ratio tahun 2014 lebih tinggi dari PE ratio tahun 2013. Tingkat signifikasi pada A sama dengan 5%. Uji statistika ranking tanda Wilcoxon. Membuat keputusan. Nilai Wilcoxon kritis uji satu sisi pada A sama dengan 5%, pada N sebesar 12 adalah 17. Tidak ada perbedaan 0 PE ratio 2013 dan 2014, maka N sama dengan 12. Nilai T hitung adalah 5, yaitu nilai perbedaan ranking yang terkecil. Nilai T hitung sebesar 5 lebih kecil daripada nilai kritisnya 17, sehingga kita menolak HO. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberikan bukti bahwa PE ratio tahun 2014 lebih tinggi daripada tahun 2013. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Uji memerlukan prasyarat bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen Wilcoxon rank sum test. Data tidak distribusi normal. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel kecil. Prosedur untuk uji dua sampel independen dengan MWW sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking. Yang kedua, menjumlahkan setiap ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing. Yang ketiga, mencari nilai estetika T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada. Yang keempat, membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun nilai kritis distribusi MWW sebagai berikut. TU sama dengan N1 kurung tutup N1 tambah N2 tambah 1 kurangi TL. Nilai TL dicari dari nilai kritis MWW. Nilai kritis TL ini didasarkan pada jumlah sampel populasi pertama N1 dan jumlah sampel pada populasi kedua N1 dan tingkat signifikasinya yang dipilih. Jika nilai T lebih kecil dari atau lebih besar dari TL, maka menolak hipotesis 0, dan sebaliknya, jika nilai T di antara TU dan TL, maka gagal menolak hipotesis 0. Ada dua kelas statistika, yaitu kelas A dan B, yang ditawarkan setiap semester. Masing-masing kelas berjumlah 75 mahasiswa. 5 nilai mahasiswa dari kedua kelas tersebut diambil secara random. Hasilnya sebagai berikut. Nilai dosen pengampu statistika kelas A. Mahasiswa Tommy, Joni, Hilmi, Reni, Yeni. Nilai 70, 90, 82, 94, 71. Nilai dosen pengampu statistika kelas B. Mahasiswa Farda, Angga, Rara, Yaya, Sehia. Nilai 91, 75, 85, 74, 96. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan nilai statistika kedua kelas tersebut tidak sama? Jawabannya, HO sama dengan nilai ujian statistika sama antara kelas A dan kelas B. HA sama dengan nilai ujian statistika tidak sama antara kelas A dan kelas B. Memilih tingkat signifikasi pada A sama dengan 5%. Uji statistika MWW. Membuat keputusan. Nilai kritis TL sebesar 18, sedangkan nilai sebesar TU sama dengan 5 kurung tutup kurung dalam kurung 5 tambah 5 tambah 1 kurung tutup min 18 sama dengan 37. Nilai hitung adalah 24, yaitu jumlah ranking yang paling kecil pada kelas A. Nilai hitung sebesar 24 ini lebih besar dari 17, tetapi lebih kecil dari 37, sehingga kita gagal menolak HO. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai uji statistika antara kelas A dan B. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel besar. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistika MWW mengikuti distribusi Z. Adapun nilai Z dihitung uji MWW sampel sebagai berikut. Z sama dengan R min 1 pangkat 2 N1 N2 tambah 1. Ini N1 N2 jumlah sampel populasi 1 dan 2. R sama dengan jumlah ranking sampel pertama atau kedua. Lembaga riset perusahaan otomotif Astra cabang Bandung ingin mengetahui apakah model sepeda motor Honda jenis manual dan automatic setelah 4 tahun digunakan memang berbeda dalam jumlah jarak yang bisa ditempuh dalam kilometer per liternya. Sebanyak 12 sampel diambil secara acak untuk masing-masing model. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa model manual lebih irit daripada model automatic? Jawabannya, HO sama dengan tidak ada perbedaan jarak tempuh per liternya antara sepeda motor manual atau automatic. HA sama dengan jarak tempuh per liternya sepeda motor manual lebih jauh daripada automatic. Tingkat signifikasi pada A sama sebesar 5%. Uji statistika MWW sampel besar. Membuat keputusan. Nilai Z kritis dengan uji satu sisi pada A sama dengan 5% sebesar 1,65. Nilai Z hitung absolut 1,85 lebih besar dari nilai Z kritisnya absolut 1,65.
Kesimpulannya bahwa sepeda motor Honda manual lebih irit daripada sepeda motor otomatis. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0, HO menyatakan bahwa jumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya HA menyatakan bahwa jumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan 1. Semua sampel dikelompokkan menjadi 1. 2. Melakukan ranking. Jika ada ranking sama, nilainya dicari dengan rata-rata. 3. Adapun formula mencari nilai hitung dari Kruskal-Wallis sebagai berikut. KW sama dengan 12 per N tambah 1. R sama dengan jumlah ranking dari setiap sampel. Seorang analisis di bidang keuangan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat keuntungan persen 3 bank syariah milik pemerintah sebagai berikut. Mandiri 1,38, 1,55, 1,90, 2, 1,22, 2,11, 1,98. BNI 2, 2,50, 2,79, 3,01, 1,99, 2,45. BRI 1,06, 1,37, 1,09, 1,65, 1,44, 1,11. Jika distribusi populasi ketiga sampel tersebut tidak diketahui, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan ketiga bank syariah tersebut dengan tingkat signifikasi A sama dengan 5%? HO sama dengan distribusi populasi adalah sama, HA sama dengan distribusi populasi adalah tidak sama. Tingkat signifikasi pada A sama dengan 5%. Uji statistika uji Kruskal-Wallis. Membuat keputusan. Uji Kruskal-Wallis mengikuti distribusi X pangkat 2. Nilai kritis distribusi X pangkat 2 dengan A sama dengan 5% dan DF sebesar K-1 sama dengan 3, -1 sama dengan 2, di mana K adalah 3. Populasi sebesar 5,991. Nilai statistika Kruskal-Wallis H. Nilai Kruskal-Wallis sebesar 12,3927 lebih besar daripada nilai kritis X pangkat 2 5,991, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya adalah perbedaan tingkat keuntungan antara ketiga bank tersebut. Uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Biasanya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Formula koefisien korelasi dari Spearman sebagai berikut. R sama dengan 1 min 6 sigma D pangkat 2 per N dalam kurung N pangkat 2 min 1. D sama dengan perbedaan ranking antara variabel, N sama dengan jumlah observasi. Uji signifikasi koefisien korelasi. Yang pertama hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya sebagai berikut. HO sama dengan R sama dengan 0. HA sama dengan R sama dengan garis 0. Hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel, sedangkan hipotesis alternatifnya mengatakan terdapat korelasi. Memilih tingkat signifikasi pada A sama dengan 5%. Menentukan uji statistika korelasi Spearman. Membuat keputusan. Uji statistika untuk sampel lebih dari 8 adalah mengikuti distribusi T dengan derajat kebebasan DF sebesar 6 min 2. Adapun formulanya ujian sebagai berikut. T sama dengan RS N min 2 per 1 min R2 per S. RS sama dengan nilai koefisien korelasi Spearman. N sama dengan jumlah observasi. Perusahaan asuransi syariah Takaful di Jakarta melakukan training terhadap karyawan sebagai pemasaran. Itulah dan interpretasikan nilai koefisien korelasi. Dengan A sama dengan 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan karyawan? Nilai koefisien korelasi sebesar 0,939 dan bertanda positif. Angka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ranking hasil training dengan ranking hasil penjualan setelah training. Uji signifikasi koefisien korelasi H sama dengan R sama dengan 0. H sama dengan R lebih besar daripada 0. HO mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil training dan rata-rata penjualan setelah training, dan HA mengatakan ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan. Memilih tingkat signifikasi pada A sama dengan 5%. Menentukan uji statistika korelasi Spearman. Yang terakhir membuat keputusan. Nilai T kritis dengan satu sisi pada tingkat signifikasi 5% dengan DF8 sebesar 1,860. Sedangkan nilai T hitungnya sebagai berikut. T hitung 7,75 lebih besar daripada nilai kritisnya 1,860, sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa dari sampel yang ada terdapat
korelasi positif antara ranking hasil trading dengan ranking penjualan setelah training. Berikut pembacaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.